Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ingin menyampaikan materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Hoiria Rambe, di samping kanan saya Nabila Najwa, di samping kanan saya Nama Dika, di samping saya Jawa, di samping kanan saya Susana Sana, dan di samping kanan saya Oke. Untuk kerajaan pertama ataupun kerajaan Kutai akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerajaan Kutai, letak kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur perdagangan yang dikenal oleh halayak dunia. Namun, kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Letak Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang di antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai, Kudungga merupakan sosok yang berasal dari Bali, pendiri Kerajaan Kutai, dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Warman. Berdasarkan sejarah Kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari Kerajaan Champe dan terletak di Kamboja. Ketika sedang berada di dalam masa pemerintahan dari Kudungga, Kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan dari Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga. Setelah masa pemerintahan dasar Gunung Gas selesai, Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai. Prasasti Kerajaan Kutai, kerajaan yang mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti yupa sebanyak 7 prasasti yupa tersebut terpahat dengan adanya tugu batu menolak atau andesit. Yupa sendiri mempunyai ciri khas tulisan aksara Palawa dengan menggunakan bothit yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti lambang kebesaran dari rajanya serta untuk mengikat hewan pada saat upacara keagamaan. 7 prasasti yupa berada di dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai prasasti Mulawarman. Prasasti Kutai umumnya bahasa prasasti yupa ke-1 bahasa Sanskerta dengan jumlah 12 barisan tulisan di dalam prasasti tersebut. Disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Kudungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkemuka di antara ketiga anak tersebut adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik, dan berkuasa. Sedangkan prasasti yupa kedua menggunakan bahasa Sanskerta dengan 8 baris tulisan. Di dalam prasasti ini disebutkan terkait dengan Raja Mulawarman yang telah memberikan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Kemudian di dalam prasasti yupa ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti yupa yang keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dan sama karena telah sama dan masih tersisa kepala aksara terletak di bagian atas tulisan.
sumber kerajaan Kutai terkait dengan masa Raja Mulawarman yang telah dijelaskan di dalam Prasasti Yupa. Kelima, prasasti ini sendiri mempunyai 4 tulisan, sedangkan prasasti Yupa yang keenam mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun, prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti Yupa ke-7. Ia mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Mulawarman. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Mulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Kejayaan Kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Mulawarman memimpin, maka Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu mengalami kerjasama dengan pihak luar atau pihak asing yang telah melakukan perdagangan di wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati Salabina, Makassar, dan Cina akan bersinggah di wilayah Kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjalin dengan sangat baik ini mampu menjadikan Kerajaan Kutai Untuk kerajaan kedua ataupun kerajaan Tarumanegara akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Najwa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Selancayana, India yang bernama Maharishi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha, India, Jayasingawarman melarikan diri dan kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman. Pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 dari kerajaan Salankanegara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Cahayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma. Pada tahun 358 Masehi, sejak saat itu Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya, atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Setelah mendirikan Kerajaan Tarumanegara, ibu kota Kerajaan Tarumanegara Jayasingapura menggantikan pusat pemerintahan dan kerajaan ayah mertuanya, yaitu Kerajaan Salangkanegara. Sejak saat itu, Kerajaan Tarumanegara berkuasa atas kerajaan-kerajaan setempat. Sementara sejak saat itu, Kerajaan Tarumanegara berkuasa atas kerajaan setempat. Sementara Kerajaan Salangkanegara hanya menjadi kerajaan daerah biasa saja. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Raja Sampura ke Tarumanegara. Raja Sampura atau biasa disebut Salangkanegara atau Kota Perak merupakan ibu kota dari Kerajaan Salangkanegara yang terletak di kawasan Teluk Lada Kabupaten Padenglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan raja-raja Salangkanegara dari Dewawarman 1 sampai Dewasa 9 setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara. Status Kerajaan Salangkanegara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian di samping Kerajaan Tarumanegara. Muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Sejak wafatnya Jayasingawarman, tampuk kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh Damayawarman. Namun sayangnya sepak kejam Dharmayawarman tidak begitu banyak tercatat dalam sejarah baru. Sejak pemerintahan Purnawarman sebagai raja ketiga, Tarumanegara berhasil mencapai puncak Tarumanegara.
Ketiga, Tarumanegara berhasil mencapai puncak Tarumanegara. Berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi kerajaan-kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman, yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu aliran Vaishnava. Ada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, yang merupakan cikal bakal dari kota Sunda. Sekarang, Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari dari bencana alam seperti banjir atau kekeringan pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tidak hanya memperkuat politik dalam negeri, Purnawarman juga aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik luar negeri. Berkat keahliannya dalam berdiplomasi, Purnawarman berhasil membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan dari Tiongkok. Dengan demikian, perdagangan internasional antara kerajaan Tarumanegara dan Tiongkok dapat berjalan dengan baik. Selain urusan perdagangan, bidang pelayaran yang dapat menghubungkan masyarakat di kedua wilayah itu pun berhasil dicapai sebagai akibat dari hubungan diplomatik ini. Sepanjang keberlangsungan pemerintahannya, kerajaan Tarumanegara meninggalkan beberapa bukti sejarah yang kemudian bisa dijadikan sumber sejarah bagi para sejarawan hingga hari ini. Bukti peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam wujud yang beraneka ragam seperti prasasti arka dan karya sastra. Sebagai kerajaan yang memiliki pendiri yang berasal dari tanah Hindustan, kerajaan Tarumanegara pun tak luput dari praktik ibadah yang berdasarkan ajaran Hindu. Berdasarkan catatan Pahyen, pada tahun 414 Masehi, belum banyak penduduk yang menganut ajaran Buddha. Sementara penganut Hindu berhasil mendominasi di kependudukan kerajaan Tarumanegara. Di bawah kekuasaan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1000 ekor sapi kepada dewa, sebagaimana yang terekam dalam prasasti Tugu. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12 Linggawarman yang berkuasa sejak 616 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, yaitu Tarif. Bahwa kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarus Bawah karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, Kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bagi Tarus Bawah, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau, sehingga dianggap sudah usang. Ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ketumpuan Kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarus Bawah juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Linggawarman, sisa-sisa keruntuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing yang mana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara kedua reruntuhan
ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar di mana pada saat itu Kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerahkan dan menaklukkan Tarumanegara. Untuk kerajaan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi Nurpadila, yaitu Kerajaan Pajajaran. Yang ketiga, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parayangan, Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuhuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota dan dari beberapa catatan yang ditemukan. Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati seperti yang ada pada sebuah prasasti Sayang Tapak. Berlokasi di kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang di Sungai Cetati, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parayangan, Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda. Tercatat oleh Tom Perez tahun 1530 Masehi dalam Sumu Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Daya atau Dayeu yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dan Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepas dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400 Masehi, Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan di antaranya saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kartabumi, para pengungsi dan kerabat kerajaan Majapahit mengungsi. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kartabumi diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala serta menikah dengan Ratna Ayu Kirani yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja juga menikah dengan salah satu dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Suksu Tunggal yang berada dari kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala dianggap sudah melanggar aturan dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda atau Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunannya. Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan desan tersebut. Kedua raja ini menjadi desan sebab Jaya Dewata yang adalah putra dari Raja Dewa Niskala adalah menantu dari Raja Suksu Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta mereka dan mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jaya Dewata anaknya untuk meneruskan kekuasaan. Sementara Prabu Suksu Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jaya Dewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah kerajaan Pajajaran di tahun 1482 Masehi. Masyarakat di zaman kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting yakni Sunda Kelapa di Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede dan juga Cimanuk. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman
seperti penari, pemain gamelan, serta badut, dan juga golongan petani serta perdagangan. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok, dan maling. Untuk kerajaan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Sawal Siregar, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. A. Lokasi dan sumber sejarah. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari atau maritim bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bersaya atau gemilang, meskipun bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan lebih letak persis kerajaan ini di Sumatera. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan pernah berdiri sekitar abad 7. Ai Sing, pendeta Tiongkok, melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanannya ke Nalanda, India pada tahun 671 dan 695, melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ai Sing juga melaporkan terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakarti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Berdasarkan berita Arab, diketahui banyak pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan ditemukan perkampungan-perkampungan sementara orang Arab. Sumber dan bukti tertulis lainnya adalah prasasti-prasasti seperti Kota Kapur, Kedudukan Bukit, Tatang Tua, Telaga Batu, Karangberai, dan Ligor. Prasasti tertua adalah Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangkat di tahun 685 Masehi. Melalui prasasti ini, kata Sriwijaya pertama kali dikenal di dalamnya disebutkan bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Pertama kali dikenal di dalamnya disebutkan bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanagara. Prasasti berikutnya adalah Kedudukan Bukit yang berangkat tahun 605 Saka atau 688 Masehi. Tentang isi prasasti ini ada dua catatan. Pertama, kendati Dapunta yang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya dari hasil perjalanan tersebut, jumlah tentara yang sebegitu banyak masih bisa disangsikan kebenarannya. Kedua, Minangtambuan adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Hal ini menunjukkan awalnya kerajaan Sriwijaya atau Riau bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Riau. Pernyataan ini didukung temuan arkeolog berupa stupa di Muara Takus atau Kabupaten Kampar, Riau. Penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Bangka, Jambi, dan Jawa Barat atau Tarumanegara. Oleh jalur kunci perdagangan seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Prasasti lainnya menyebut nama Dapunta Hyang atau beristrikan Soban Kencana, putri kedua dari raja terakhir Datang Tua atau 684 Masehi. Di dalamnya disebutkan tentang selesainya pembangunan sebuah taman oleh Dapunta Hyang Jayanasa yang diberikan nama Fikri Serta. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Berdasarkan tulisan pada prasasti Ligor pada tahun 775 Masehi, disebutkan Raja Sriwijaya Dharmasa itu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Ia juga membangun sejumlah bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu faktor Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang penting di Sumatera, bahkan menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang-barang logam seperti emas dan perak dan garing gajah.
Orang Arab bahkan menyebut aneka komoditas lain seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala kapulaga, garing emas dan timah. Sementara itu, pedagang asing menukar barang-barang tersebut dengan keramik, kain katun, dan sutra. Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dalam rangka menjadi monopoli perdagangan. Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap kiri Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Misalnya berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan-kerajaan bawaan Sriwijaya. Dengan banyaknya kerajaan bawaan Sriwijaya menikmati banyak upeti pada akhir abad 9, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Kalimantan, dan Tanah Genting, Kra atau wilayah Thailand dan Myanmar. Rakyatnya hidup dengan aman dan makmur. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9 850-an Masehi. Raja ini menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan India, Benggala, dan Kolamandala, dan Kekaisaran Tiongkok. Ringkasnya, kemajuan yang pesat dari kerajaan Sriwijaya didukung oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut. A. Letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. B. Menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Genting Kra. 3. Hasil-hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. Pendapatan berlimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan, cukai terhadap kapal-kapal asing dan barang dagangan serta hasil buminya sendiri. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak mengherankan agama Buddha berkembang pesat. Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha atau Mahayana yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini pernah ditulis seorang pendeta Tiongkok, Aising, yang sempat tinggal 4 tahun di Sriwijaya untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Aising menyebutkan adanya seorang pendeta Buddha terkenal bernama Sakyakirti. Selain itu, menurut berita di Tibet, seorang pendeta bernama Achika datang dan tinggal di Sriwijaya pada tahun 1011 sampai 1023 Masehi. Dalam rangka belajar agama Buddha dan seorang guru bernama Dharmapala, Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad 11 yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut. 1. Serangan kerajaan Medang Kanggulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 1900 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudaminawardewar. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemah Sriwijaya. 2. Serangan kerajaan Kolamandala dari India pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab-sebab terjadinya serangan tersebut, tetapi diperkirakan masalah politik dan persaingan perdagangan. 3. Negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Genting Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dan kekuasaan Sriwijaya. Hal ini tentu saja berakibatkan pada kemunduran ekonomi dan perdagangan. 4. Terdesak oleh kerajaan Sriwijaya yang mengembangkan kekuasaan sampai Semenanjung Malaya. 5. Serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Untuk kerajaan yang kelima yaitu kerajaan Kalingga. 5. Kerajaan Kalingga. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya masih diperdebatkan. Kemudian di sekitar Blora dan Cepu atau Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat dan naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Ising yang
menyebut kerajaan ini dengan nama Holing atau Kalingga dan berlokasi di Coko atau Jawa. Di dalam catatan itu disebutkan misalnya hal-hal sebagai berikut. 1. Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. 2. Ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. 3. Raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari daun aren serta singgasana dari gading gajah. 4. Penduduknya pandai membuat arak dan nira pohon kelapa. 5. Selain gading gajah dan cula, kerajaan ini menghasilkan banyak barang tambang berupa perak dan emas. 3. Pada tahun 664 Masehi, di Holing datang seorang pendeta Tiongkok yang bermaksud menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Sampainya di sana, ia membuat bantuan dari pendeta Holing bernama Janapraha. Hal ini menunjukkan kerajaan ini memiliki peran penting dan pengembangan agama Buddha. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas yang ditemukan di kaki gunung Merbabu, Jawa Tengah dan tidak berangkatahun. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Karena keterbatasan sumber sejarah, tidak banyak yang dapat diceritakan tentang kehidupan sosial politik kerajaan ini. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku di perdagangan seperti emas, perak, gula badak, dan gading gajah. Disebutkan juga pada 600 kerajaan ini seorang ratu bernama Sima yang memerintahkan dengan keras tetapi adil. Di bawah pemerintahannya rakyat hidup aman dan makmur. Konon sepeninggal Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara atau dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sana'a atau Ratu Sima, dan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara di bawah Dewa Sima. Sana'a menikah dengan Rata Senawa atau Sana atau Raja dari Kerajaan Galuh yang melahirkan Sanjaya. Saya telah menikah dengan Dewa Sima yang bernama Dewi Utara, melahirkan Rakai Penangkaran Raja kedua Kerajaan Minang atau Mataram. Untuk kerajaan yang keenam akan dijelaskan oleh teman saya Uswatun Hasanah, yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram, lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno atau Mataram Hindu atau kerajaan pada periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 yang kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Sebutan Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16. Kerajaan Mataram ini runtuh pada awal abad ke-11. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak-banyak diairi sungai, seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Begawan Solo. Daerah ini juga dikelilingi oleh pegunungan. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal atau 732 Masehi dan Prasasti Manyasi. Kedua menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya memeluk agama Siwa atau Hindu. Ia membangun kuli pemujaan kepada Dewa Siwa yang berbentuk candi dengan hiasan patung lembu. Kuli ini dipercaya sebagai kendaraan Dewa Siwa. Prasasti Canggal juga menyebutkan beberapa hal, seperti pendirian sebuah lingga atau pusat pemerintahan di desa Putujarakunya oleh Raja Sanjaya. Kondisi ekonomi Jawa Tengah yang kaya akan padi dan emas, Jawat Wifa, dan asal-usul Sanjaya.
Menurut prasasti ini, Jawa mula-mula diperintah oleh Raja Sana atau beristrikan Sanaha. Raja ketiga Kerajaan Galuh, ia memerintah dengan bijaksana dan waktu cukup lama setelah meninggal. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Sanjaya. Sanjaya menciptakan pemerintahan yang aman, makmur, dan sentosa. Ia kemudian dianggap sebagai pendiri dinasti atau Wangsa Sanjaya dan berkuasa di Kerajaan Mataram dan kurun waktu yang panjang. Kondisi sosial politik sejak kerajaan. Pengganti Sanjaya adalah Raka Panangkaran kuat dengan dugaan pada masa pemerintahan Rakai. Panangkaran inilah dinasti Sailendra dan Sumatera atau Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Ada 3 sumber yang menguatkan hal ini. Pertama, Prasasti Kalasan, Jawa yang berangka tahun 778 Masehi. Prasasti ini menyebutkan Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Maharaja Wisnu, raja dari dinasti Sailendra atau Sriwijaya, untuk mendirikan Candi Kalasan atau Candi Buddha. Diperkirakan dinasti Sailendra menguasai dinasti Sanjaya sekitar tahun itu. Dalam prasasti itu, Rakai Panangkaran disebut sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Kuat dugaan, kendati telah menguasai dinasti Sanjaya, dinasti Wangsa Sailendra tetap memperlakukan dinasti Sanjaya dengan rasa hormat dan memberikan mereka kedudukan atau posisi penting di istana. Kedua, Prasasti Kota Kapur atau Sumatera. Berdasarkan prasasti ini, Sriwijaya telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan Srijayansa atau Dapuntah Hayam telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa Barat. Karena bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya, bumi Jawa yang dimaksud adalah Kerajaan Tarumanegara. Kemungkinan besar Kerajaan Mataram ikut dikuasai dan menjadikan Rakai Panangkaran sebagai raja bawahan Sriwijaya atau dinasti Sailendra. Ketiga, menurut analisis atas, prasasti Mataisi dalam masa pemerintahan Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi seperti Candi Sewu, Laosan, dan Kalasan. Dilihat dari struktur bangunannya, candi-candi tersebut bercorak agama-agama Buddha. Buddha adalah agama yang dianut dari Kerajaan Sriwijaya. Kuat dugaan, Rakai Panangkaran pindah ke agama Buddha adalah agama yang dianut dari Kerajaan Sriwijaya. Kuat dugaan, Rakai Panangkaran pindah ke agama Buddha ketika Mataram dikuasai dinasti Sailendra atau Sriwijaya. Kendati demikian, di bawah dinasti Sailendra, toleransi beragama di Mataram tetap terjaga. Bangunan-bangunan candi menunjukkan hal tersebut, contohnya candi-candi di wilayah Jawa Tengah, bagian utara bercorak Hindu, sedangkan candi di wilayah Jawa Tengah, bagian selatan bercorak Buddha. Menurut prasasti Kelura, 782 Masehi, sepeninggalan Rakai Panangkaran, Mataram diperintah oleh Raja Daharanindra atau Raja Indra memerintah pada tahun 782 sampai 812 Masehi dari Wangsa Sailendra. Setelah Daharanindra, kekuasaan diwariskan kepada Raja Samarakrawira. Raja Samarakrawira mempunyai 2 orang putra bernama Samaraktunga dan Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Samaraktunga, dibangun candi terkenal yaitu Borobudur. Ia menikah dengan putri Raja Dharmasetu dari Sriwijaya yang kemudian melahirkan seorang putri bernama Pramodawarni. Pramodawarni telah menikah dengan waris tahta dari dinasti Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Sepeninggal Samartungga, sempat terjadi perebutan kekuasaan antara Pramodawarni dan Raka Pikatan di satu sisi dan Balaputradewa di sisi lain. Ambisi Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya untuk menjadi raja menjadi pemicu
konflik tersebut. Balaputradewa merasa berhak sebagai penerus dinasti Sailendra. Sedangkan Raka Ipikatan menganggap Mataram milik dinasti Sanjaya, Balaputradewa kalah lalu menyingkir ke Sumatera atau Sriwijaya, tempat asal kakek dan buyutnya, dinasti Sailendra. Dengan demikian, setelah berkuasa lebih dari 1 abad, sejarah Wangsa Sailendra di Jawa pun berakhir. Balaputradewa menjadi raja di Sriwijaya sekitar pada tahun 850-an Masehi di bawah pemerintahannya. Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Selanjutnya, pada masa Raka Ipikatan, kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semangat kebudayaan Hindu dihidupkan kembali dengan membangun candi Hindu yang besar, yaitu Candi Prambanan. Setelah Raka Ipikatan, penguasaan Mataram berturut-turut adalah Raka Kayuwangi, Raka Watu Kumalang. Dari Baliku konon pernah menyerang Bali. Daksa memerintah tahun 919 Masehi dan menyelesaikan penggunaan Candi Prambanan yang telah dimulai oleh Raka Pikatan, Tulodhong, dan Wawa pemerintah Daksa memerintah tahun 919 Masehi dan menyelesaikan pembangunan Candi Prambanan yang telah dimulai oleh Raka Pikatan, Tulodhong, dan Wawa pemerintah 924 Masehi. Dengan demikian, Wawa adalah raja terakhir dinasti Sanjaya. Demikian video penjelasan materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindu pertama di Indonesia non merupakan lebih dekat menunjukkan bahwa ketika Raja maaf atas perhatiannya.